Perkenalkan, nama saya Devi Oktavia dari kelas MSPA. Di sini saya akan membahas tentang subfilum Echinodermata, yaitu teripang dan bintang laut. Yang pertama ada morfologi. Morfologi bintang laut yaitu bentuknya simetri radial dengan kulit yang ditutupi oleh duri-duri halus. Bintang laut memiliki 5 lengan, adapun yang 4 atau 6. Bintang laut tidak memiliki kepala tetapi memiliki kaki-kaki tabung. Bintang laut tidak memiliki rangka tetapi dapat bergerak bebas. Kemudian ada teripang. Teripang memiliki bentuk tubuh bulat, persegi, setengah lingkaran, dan bahkan memanjang seperti timun. Terdapat tentakel di sekeliling lubang mulutnya. Setiap teripang memiliki tentakel, spikula, papila, dan podia. Kemudian ada habitat. Habitat bintang laut yaitu biasanya hidup di pantai dan di dalam laut sampai kedalaman sekitar 366 meter. Sedangkan teripang habitatnya tersebar luas di lingkungan perairan di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Kemudian ada siklus hidup. Siklus hidup bintang laut yang pertama yaitu ada pembuahan gamet melalui fertilisasi eksternal dengan pemijahan. Kemudian ada tahap awal perkembangan bintang laut, yaitu sesudah dari gamet membuahi serta membentuk zigot yang selanjutnya bisa berkembang menjadi larva bilateral yang bernama bipinnaria. Dari bipinnaria ini bisa menjadi brachiolaria. Kemudian ada metamorfosis yang menuju ke individu dewasa, yaitu dari brachiola habitatnya itu menetap sesuai, jadi tubuhnya akan berkembang menjadi simetris radial dan menuju dewasa. Kemudian ada reproduksi aseksual. Reproduksi aseksualnya itu dengan cara membelah diri atau regenerasi agar bisa membentuk lagi spesies baru. Setelah itu ada spesies hermafrodit. Spesies hermafrodit ini terdapat 2 jenis kelamin dalam satu spesies. Yang kemudian ada siklus hidup teripang, yaitu hidup teripang di dalam terdiri atas 2 periode, yaitu plantonik dan bentik. Pada fase plantonik, teripang hidup melayang-layang di air. Pada masa larva, yaitu stadia auricularia dan doliolaria. Sedangkan sebagai bentik, hidup di atas substrat atau benda lain, yakni stadia pentakula hingga menjadi teripang dewasa, contohnya pada teripang pasir. Anatomi teripang terdiri dari tentakel, perut, gonad, saluran kelamin, madreporit, esofagus, dorsal mesentery, anus, kloaka, dan intestin. Anatomi bintang laut, pada bagian dorsal terdapat madreposit dan anus, sedangkan pada bagian ventral terdapat mulut serta kaki tabung atau kaki ambulakral pada setiap lengannya. Bintang laut memiliki saluran cincin dan urat saraf. Kemudian sistem reproduksi. Sistem reproduksi teripang terjadi dengan 2 cara, yaitu secara seksual dengan melepaskan gamet ke kolom air sehingga dapat terjadi fertilisasi, dan reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara pembelahan bagian tubuh yang dapat membentuk individu baru sehingga dapat digunakan sebagai alternatif perbanyakan individu teripang. Bintang laut. Bintang laut dapat melakukan reproduksi dengan 2 cara, yaitu secara seksual dengan cara fertilisasi dengan melepaskan sel sperma ke air sehingga air tampak putih, dan secara aseksual dengan cara memotong bagian tubuhnya. Jika lengan bintang laut terputus dari tubuh pusatnya, bintang laut baru dapat terbentuk dari kedua potongan terpisah tadi. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada teripang tergolong lengkap, terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, kloaka, dan anus. Mulutnya berbentuk bulat dan dikelilingi oleh tentakel. Sistem pencernaan teripang berbentuk tabung dan dilengkapi kloaka dan anus. Bintang laut memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, anus, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Mulutnya berada di pusat cakram di bawah tubuhnya. Sistem pernapasan bintang laut berupa papula atau paru-paru kulit yang merupakan tonjolan dari dinding rongga tubuhnya.
Pernapasan bintang laut sendiri melalui insang kulit yang dilengkapi dengan silia dan terdapat pula papula. Selanjutnya ada sistem pernapasan dari teripang. Sistem pernapasan teripang sendiri bercabang-cabang seperti pohon sehingga dikenal dengan nama pohon pernapasan yang berbentuk kaki lubang. Pohon pernapasan yang dimiliki teripang hampir sama fungsinya dengan paru-paru yang ada di manusia. Selanjutnya ada peranan dari bintang laut. Bintang laut memiliki dua peranan. Yang pertama, bintang laut memiliki lendir yang bisa digunakan sebagai obat pencegah penyumbatan pembuluh darah, asma, artritis, dan inflamasi lainnya. Kedua, bintang laut menjadi predator utama di ekosistem. Salah satunya di ekosistem yang berada di Amerika Utara. Selanjutnya, ada peranan penting dari teripang. Teripang sendiri memiliki dua peranan penting. Yang pertama, peranan secara ekologis, karena teripang sendiri memiliki struktur trofik sebagai pemakan suspensi, detritus, serta penyeimbang rantai makanan di ekosistem. Yang kedua, teripang juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam perikanan karena rasa dan kandungan gizinya yang tinggi. Selanjutnya, ada spesies kunci dari bintang laut. Bintang laut mengalami kepunahan pertumbuhan populasi karena menjadi tak terkendali. Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan spesies-spesies lainnya. Populasi bulu babi juga akan bertambah banyak dan menghancurkan terumbu karang. Selanjutnya ada spesies kunci dari teripang. Teripang merupakan hewan pemakan sedimen atau kata lainnya deposit feeder, berperan sebagai bioturbator atau pengolah sedimen dalam ekosistem perairan yang dangkal. Melalui cara makan inilah teripang memberi manfaat pada lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah teripang lebih jelas dibandingkan Echinodermata lainnya. Sebuah cincin hemal sentral mengelilingi faring di samping saluran cincin dari sistem vaskular air dan mengirimkan pembuluh darah tambahan di sepanjang saluran radial di bawah daerah ambulakar. Pada spesies yang lebih besar, pembuluh darah tambahan berjalan di atas dan di bawah usus dan dihubungkan oleh lebih dari 100 ampula otot kecil, bertindak sebagai miniatur jantung untuk memompa darah ke sekitar hemalis. Pembuluh darah tambahan mengelilingi pohon pernapasan, meskipun mereka hanya menghubunginya secara tidak langsung, melalui cairan selom. Sama halnya dengan sistem peredaran darah teripang, sistem transportasi atau peredaran darah pada bintang laut umumnya tereduksi sehingga sukar diamati. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian tangan. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Teripang tidak memiliki otak yang benar. Cincin jaringan saraf mengelilingi rongga mulut dan mengirimkan saraf ke tentakel dan faring. Selain itu, 5 saraf utama berjalan dari cincin saraf ke sepanjang tubuh di bawah masing-masing area ambulakral. Sebagian besar teripang tidak memiliki organ sensorik yang berbeda, meskipun ada berbagai ujung saraf yang tersebar di kulit, memberikan hewan tersebut indera peraba dan kepekaan terhadap keberadaan cahaya. Bintang laut memang tidak memiliki otak terpusat seperti kebanyakan hewan, tapi ia memiliki sebuah sistem jaringan saraf. Sistem saraf inilah yang akan bereaksi terhadap lingkungan di sekitar bintang laut. Jaringan sistem saraf bintang laut terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Saraf sirkumoral ini berfungsi sebagai cincin saraf yang menghubungkan dengan saraf radial. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, bintang laut menyimpannya di saraf radial tadi. Di saraf radial ini jugalah bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya, dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu sensor yang ada di tubuhnya. Tepatnya, sensor saraf tersebut berada di sekitar area mulut dan lengan-lengan bintang laut. Selanjutnya yaitu sistem ambulakral. Teripang memiliki suatu sistem yang dinamakan sistem ambulakral. Ambulakral merupakan sistem saluran air pada anatomi Echinodermata yang berfungsi sebagai alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Kelompok dari Echinodermata tidak memiliki sendi ataupun kerangka untuk bergerak, melainkan pergerakannya menggunakan sistem hidrolik saluran air. Sistem saluran air ini mempunyai banyak tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai kaki tabung pada bagian ventral lengan yang membantunya dalam pergerakan dan makan. Sistem saluran airnya terdiri atas mandriporit, saluran cincin yang mengelilingi esofagus, dan saluran radial yang berhubungan dengan bagian ampula sepanjang lapisan otot. Sistem ambulakral bintang laut memiliki alur dari mulut ke ujung setiap lengan. Bintang laut bergerak dengan kaki ambulakral yang merupakan bagian dari sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air terdiri dari organ berikut:
Yang pertama, madreporit, merupakan lubang tempat masuk dan keluarnya air. Terdapat di permukaan abdominal dekat anus. Lubang ini dilengkapi saringan untuk mencegah masuknya benda-benda asing ke dalam sistem saluran air. Lalu ada saluran batu, yaitu saluran yang menghubungkan madreporit dengan saluran cincin. Selanjutnya saluran cincin, merupakan saluran air yang melingkari mulut. Dan terakhir saluran radial, merupakan cabang saluran cincin yang terdapat pada tiap lengan.